Di mana kita? Di Moskow. Hah? Di mana? Di Moskow. Moskow. Ini kita di kota Moskow nih. Ada yang pernah nonton film James Bond? Tahu. Kan Yep. kalau Amerika punya CIA, kalau Soviet punya KGB. KGB. Itulah markas KGB. Sampai dengan hari ini tetap menjadi markas intel Rusia yang berubah nama menjadi FSB. FSB. Markas KGB-nya itu Rusia. Ya, kita jalan menuju Red Square. Oh nih, Lenin. Beliau yang kemudian berpidato dengan menggelegar ketidakadilan terhadap petani dan buruh, begitu. Bisa dilihat ya, di tahun 1918, 1919 sebelum revolusi terjadi. Lenin, Museum Lenin 2 jam sendiri ya? karena gratis kan, jadi Oh. semua orang mau masuk. Oh gitu ya. Dingin. Bangunannya antik-antik ya. Yes, kita mau nyebrang jalan. Ya. Nyebrang di kota Moskow. Ya. Halo Bunga, Dinda. Oke, Bapak Ibu, saya lanjut cerita lagi ya. Ya, Oke, sebelum kita nyebrang, perkenalkan Karl Marx. Karl Marx. Beliau adalah penulis dari buku Das Kapital. Untuk bagi Bapak Ibu yang tadi menyimak, Das Kapital adalah landasan dari teori yang kemudian dikembangkan oleh Lenin dan menjadi ideologi komunisme Leninisme. Di patungnya tertulis Proletariat Sekstran Seidnyaitis. Artinya apa? Proletar seluruh negeri bergabunglah. Ketika kalian merasa tertindas oleh sistem, kalian menjadi bagian dari kita. Kita harus revolusi gitu. Kita harus tumbangkan ketidakadilan tersebut. Gitu. Saya ketemu dengan orang Afghanistan. Namanya Bintang Afgan. Nggak bisa gampang nyari dana yang orang bisa estetik. Sama ketemu, saya ketemu dengan orang dari Spanyol. Bunga Dania, Spanyolia. Yang di belakang dari orang dari Eropa. Dan Ibu Hilda. Jangan lupa di subscribe YouTube channelnya Bang Dai Channel, di like dan di komen. Ada satu bagian tour yang menurut saya menjadi alasan kuat untuk kembali lagi, yaitu adalah Metro Tour. Metro Tour itu kita keliling subway Moskow. Namun sayangnya kalau misalnya di jadwal itinerary kita nggak masuk Metro Tour karena Tyson dilihat juga dari luar. Metro Ya Moskow, kalau misalnya luar kita biasa. bandingkan dengan stasiun KRL kita, seindah ini hanya untuk masuk ke stasiun kereta. Dibuat seakan-akan bangunannya pintu masuk ke dalam gedung pemerintahan atau apa, tapi ya cuma sekedar stasiun. Di dalamnya itu dibangun dengan marmer, granit, semuanya asli. The Great Patriotic War. Nah, terus bapak sama ibu nanya, emang apa mas Great Patriotic War? Padahal saya nggak ada di pelajaran sejarah. Orang Rusia memanggil Perang Dunia Kedua adalah Perang Patriotik. Karena bagi mereka, Perang Dunia Kedua itu bukan politik. Bagi mereka, kemudian 10 juta kesukaan, belum lagi begitu pikirnya yang jujur. Jadi bagi mereka, Perang Dunia Kedua itu adalah perang bukan hanya ngomong kemerdekaan, bukan hanya ngomong status kedaulatan negara, tapi ya untuk tanah air gitu. The Great Patriotic War Bangunannya bagus ya. tahun 1812. Cakep ya. Jadi apa kayak batu bata ya. Betul. Terawat banget ya bangunannya. Ya, ini baru selesai renovasi total. Oh, pantas. Baru selesai renovasi total beberapa tahun yang lalu. Kalau nggak salah Kayak baru tahun gitu. yang lalu. Iya. Sebelumnya ya nggak, kondisinya nggak. Oh. Dalamnya apa nih? Banyak museum seni ada, Oh. museum yang menceritakan tentang perang ada.
Oh gitu ya. Itu kalau yang ini apa bangunan ini? Nah, kalau yang itu museum juga, tapi kalau museum itu Hah? menceritakan tentang zaman kerajaan dan juga zaman Perang Dunia Kedua. Jadi seperti yang saya cerita ya, Rusia tuh sejarahnya dalam dunia tuh panjang sekali gitu. Iya benar. Berabad-abad sejarahnya Rusia. Jadi kalau ditaruh dalam satu museum nggak muat. Nggak muat ya. Kalau kediaman resmi presiden di mana? Kita nanti lihat ini, belok kiri masuk. Nah, sebelah kiri Bapak dan Ibu itu sudah Red Square. Oh, Red Square. Ya, kita sekarang di mana? Red Square. Red Square. Cinta? Red Square. Mila di mana? Cinta? Red Square. Nih belakang. Itu Hotel Four Seasons. Dan itu Di situ ya tempatnya? Ya. Sementara kita lihat api itu dulu. Oh iya, Ya, itu ada ini ya. juga ceritanya. Makam Deal. apa pahlawan itu bukan? Iya kan? Tadi Bapak udah sempet. Enggak, aku Tahu ya? lihat parade yang itu. Oh, parade Red Square. Oh, iya, iya. Pak Kan Putin ke situ kan? hujan-hujanan. Hujan-hujanan. Oh, iya. Menurut saya ya pemimpin layaknya itulah. Iya. Kalau pemimpin lain bilang hujan kita batalin atau pakai payung, beliau enggak karena ya Enggak ya? yang meninggal, yang dikenang itu nilainya puluhan juta nyawa soalnya. Iya betul. Untuk perang dunia sendiri 10 juta. Betul. Boleh saya minta perhatiannya sedikit? Iya. Karena ini ada sedikit peraturan ya. Saya rasa juga memang layaknya untuk makam pahlawan ya. Saya kasih briefing sedikit. Ini adalah Alexandrovsky Sad atau Taman Alexander. Memang taman itu ketika dibangun untuk Raja Alexander yang pada saat itu memimpin Rusia. Namun bagian ini specifically sekarang menjadi wilayah api abadi. Api abadi ini kenapa saya ceritakan sekarang? Karena di dalam saya pengen kasih momen untuk Bapak Ibu untuk mengagumi. Ini adalah simbol dari bahwa pahlawan badannya, fisiknya sudah tumbang, jiwa nasionalisnya dan perjuangannya akan selalu abadi dalam bentuk api ini. Jadi selama api ini membara, Rusia tidak akan pernah jatuh, pahlawan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan layaknya ini makam pahlawan, tentunya kita hormati, nggak perlu ketawa, kita cukup melihat ya, foto boleh, video boleh, jangan pakai flash. Setiap jam 5 sore ada pergantian changing of the guards. Namun kita nggak punya waktu yang cukup, jadi silahkan Ibu boleh video, itu ada guardsnya yang menjaga. Di situ juga nanti sampai ke ujung sana ada tulisan semua kota yang berpartisipasi, semua front yang berpartisipasi dalam Perang Dunia Kedua. Kita sedang berada di Red Square di Moskow. Ya. Jadi kita mau jalan ke sana. Tadi kita dari sana, terus kita lihat di situ ada api pahlawan di situ. Nah, itu terus kita mau jalan ke sana.
Ini suasananya seperti ini, dingin. Mau bersin dulu ya. Harus dingin. Tuh, Lenin Museum di situ, Burial Site, Kremlin Wall. Apa jam 1 dia? Itu ya. Iya, gereja ya, antik. Gereja Ortodok. Saya ngomong agak kenceng biar Iya. ini. Jadi sambil jalan supaya nanti free time-nya nggak diganggu dengan cerewet saya sedikit ceritakan tentang gereja Saint Basil's Cathedral. Apa? Sorry. Gereja Saint Basil. Jadi gereja Saint Basil itu dibangun di, kalau nggak salah, akhir abad ke-18 atau 17, saya lupa. Itu di zaman kerajaannya Ivan the Terrible, kalau pernah dengar, atau Ivan the Third. Nah, kenapa kemudian gereja itu dibangun? Karena gereja itu dibangun untuk merayakan kemenangan yang luar biasa pada abad itu, yaitu Rusia akhirnya mengalahkan kerajaan Mongolia. Loh, tapi kan Genghis Khan nggak pernah di sejarah dikalahkan sama Rusia. Bukan Genghis Khan-nya, tapi anak-anaknya, pangeran-pangerannya yang diminta untuk mimpin wilayah-wilayah kerajaannya. Nah, yang orang banyak nggak tahu, wilayah kerajaan Mongolia itu dulu sampai Rusia. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tahu daerah-daerah seperti Tatarstan, Chuvash, Kazan, itu kenapa mereka kayak sipit-sipit, rambutnya hitam, itu karena keturunan Turk Mongol. Nah, di abad tersebut akhirnya Rusia melepaskan kekangnya sebagai raja kecil di bawah Mongolia. Artinya dulu raja Rusia, raja Moskow, raja yang ada di Kiev itu bayar upeti ke kerajaan Genghis Khan. Mereka merasa cukup, mereka perang, akhirnya mereka menang. Nah, si Rusianya sampai akhirnya hari ini pun Kazan kan bagian dari Rusia. Tajikistan, Mongolia dulu kan bagian dari Soviet akhirnya kan. Nah, untuk merayakan kemenangan tersebut, si Ivan the Third memanggil arsitektur terbaik di Rusia pada saat itu. Saya pengen monumen untuk mengenang secara abadi kemenangan saya hari ini. Dan dia bangunlah itu Saint Basil, masuk ke bagian legendanya. Nah, ini silahkan kembalikan ke Bapak Ibu, percaya nggak percaya. Church of Saint Basil. Nah, masuk ke bagian legendanya, saya kembalikan ke Bapak Ibu karena ini udah keluar dari buku sejarah. Konon katanya, setelah selesai pembangunannya itu, namanya aja udah Ivan the Terrible, seorang raja yang bisa mendatangkan kemenangan karena dia tuh sangat buas. Apa namanya, doktrin perangnya itu nggak peduli sipil, nggak peduli desa, semua hancur. Karena memang satu-satunya cara untuk melawan tentara buas kayak Mongolia ya kayak gitu. Dia mengambil mata si arsiteknya, dicolongkel keluar, karena dia punya prinsip begini. Ini sudah bangunan paling cantik yang pernah saya lihat. Saya nggak mau kamu punya kesempatan membuat bangunan lebih cantik dari ini. Oh, saya Andrew Taulani, jangan lupa subscribe Bang Dai Channel ya. Dan juga ada bagian sejarah menarik. Bapak lihat tiang ini adalah tiang terakhir yang mengibarkan bendera USSR. Jadi ketika USSR pecah, resminya itu ketika dia menurunkan bendera Sovietnya itu dan didirikan bendera putih, biru, merah, elangnya Rusia. Itu istana negara. Istana negara. Oh, yang ini juga. Saya sedang berada di Red Square. Ya, di Red Square. Itu museum Lenin belakang saya. Ini istana Putin. Ya. Tuh. Ini ada persiapan di bulan Desember nih, biasa sini. Banyak turis di sini. Ini Red Square. Di Red Square di
3 ya hari ini 25 di bulan April. Tuh udah lagi bunyi jam 3. Itu kalau ada apa namanya di situ hari kemerdekaannya itu di pondok itu. Gereja Simbasil ini Red Square. Nih kita di mana Bin? Sini Bin. Coba Bin lihat di mana kita. Nah kita di sini. Oh coba tunjukin. Kita udah sini kita. Coba Bin kita lihat tadi kan di sini ya. Ini kan ya. Ini gereja Simbasil mana? Ini gereja Simbasil, kita sini. Sekarang kita sini. Ini mallnya nih. Ini mall. Nah ini istananya nih yang tadi, kan? Istananya si ini, soalnya Putin. Nah ini Bin. Ini tadi ini itu kan museum kan, museum yang kita foto-foto di sini tadi. Nah ini sekarang kita lagi di sini nih. You are here. Nah, ini mallnya sendiri. Ini istana Kremlin kan, ya? Istana Kremlin. Sini. Kita mau jalan ke sebuah titik kumpul inilah suasana di sore hari. Belakang itu lihat lampunya terang ya. Halo. Bintang. Hai. Hai. Mana Akbar? Oh, Akbar di depan. Bahasanya bahasa Rusia. Bayar. Kalau ke dalamnya bayar. Dia juga nggak rekomendasi saya udah ke dalam ya museum aja. Kalau yang cakep banget makanya kita nanti di Saint Petersburg bakal masuk namanya Kazan kecil, jadi katedral untuk Ortodoks. Itu nanti di Saint Petersburg. Saint Petersburg ya. Kita masuk nggak bayar. Dan cakep, dan biasanya kalau beruntung mereka lagi ibadah. Oh jadi, gitu ya. kita dengar paduan suara, karena paduan suaranya Ortodoks itu bukan nyanyi-nyanyi gitu ya. Yang kayak gitu ya.
dia ibadahnya tuh kayak gitu. Indah sekali mallnya di Red Square, Moskwa. Dia aja, mama mau kali Bin. Ini di Moskwa. Ini yang sangat legendaris nih. Udah lampunya nyala terang. Hai. 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 Bintang. Kayaknya ada Presiden Putin mau lewat kayaknya. Ini tempat Red Square ini. Apa namanya? Yang mobil-mobil angkatan perang Win di sini nih lewat. Tank apa. Ya. Ini suasana dari kota di Moskow, ya, Kremlin nih, ya, Red Square, Kremlin. Kak Hadi, kedinginan ya? Kak Hadi kedinginan, Kak Hadi. Cantik. Dek. Kedinginan. Mama kedinginan. Mau tur. Kalau masih mau nyempetin foto dari sini angle-nya bagus juga. Ya. Dari bawah, dari sini nih. Cakep benar-benar. Lupa jangan Jangan lupa. Tunggu, kalau lupa jangan berarti kita dinding dong. Lupa jangan. Udah ngomong kenceng salah lagi. Jangan lupa. Jangan. Hah? Jangan lupa. Lu mau ngapain? Ngapain lu? Udah dari tadi nih. Apa ini jadinya? Jangan lupa. Jangan lupa. Nah, subscribe. Bang Dai Channel. Sub tadi. Subscribe. Subnya diluruskan.
YouTube Bang Dai Channel. Bang Dai Channel. Bang Dai Channel. Jadi ini Dai itu penceramah. Bang itu tempat duit. Jadi yang ceramah ketiban duit. Bang Dai Channel. Iya. Oke. Subscribe. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Subscribe channel ini gratis kok.